Tapi seringnya kita karena ingin mengamankan anak kita daripada rewel dan sebagainya dikasih HP. Kadang kita lupa HP ini ternyata pisau. Dia tidak menyayat fisik anak ibu, tapi yang disayat adalah otaknya. Sekarang kita masuk. Apa yang bisa menjauhkan diri kita dari neraka? Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, At-Tabrani, Ahmad Syakir. Status hadisnya adalah sahih. Beliau menyampaikan, ya. Hadisnya singkat, Bu. Hadisnya singkat. Insyaallah kita berusaha mengamalkan yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Innallaha harrama 'alan nar. Innallaha harrama 'alan nar. Harrama harrama 'alan nar. Inna Allaha harrama 'alan nari kulli. Nanti kita akan uraikan siapa itu. 1, 2, 3. Inna Allaha, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, harrama, mengharamkan bagi neraka, 'alan nar, bagi neraka. Ini berita baiknya. Ternyata ada yang Allah haramkan. Neraka itu Allah haramkan untuk menyentuh mereka-mereka ini. Siapa mereka-mereka ini? Kita akan bahas nanti. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi neraka setiap siapa ini, Bu? Setiap warga Syariah Laweh, warga Indonesia, atau warga yang lain? Enggak, bukan itu yang menjadi indikatornya, tapi karakter. Innallaha harrama 'alan nari kulli hayyin. Yang pertama adalah hayyin. Hayyinun. Hayyin. Oke. Innallaha harrama 'alan dar kulli hayyinin layyinin. Yang ketiga, sahlin. Yang keempat adalah qaribin minan nasi. Qaribin minan nasi. Sahlin, layyinin, hayyinin. Oke, kita baca bareng-bareng dulu ya, Bu ya. Ikuti yang Bu ya, Bu. Innallaha harrama 'alan nari kulli hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nasi. Oke, kita terjemahkan. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi neraka setiap, kulli ini setiap, hayyin. Apa arti hayyin, Bu? Hayyin, orang yang, saya bingung bahasa Indonesianya apa, karena ini menuju kepada satu makna semua, tapi punya konotasi yang berbeda. Hayyin, hayyin itu ya lunak, bisa diartikan lunak. Tapi ini dalam bahasa Arab artinya lunak juga kalau diterjemahkan ke Indonesia. Karena mohon maaf, Bu, mohon maaf, bukan merendahkan bangsa kita, tapi bahasa kita itu bahasa miskin. Coba bahasa kita itu serapan dari banyak bahasa loh, Bu. Serapan dari bahasa Arab satu, serapan daripada bahasa Inggris, serapan daripada bahasa Belanda, serapan juga dari bahasa Portugal. Banyak sekali bahasa yang masuk ke dalam bahasa kita ini. Tapi hebatnya, itu sisi negatifnya, Bu. Sisi positifnya, karena bahasa kita itu banyak campuran dari bahasa di dunia ini, orang Indonesia itu paling bisa ngomong dengan banyak bahasa tanpa menghadirkan karakter dia,
Mohon maaf Ibu ya, bukan ingin menyebut sisi yang tidak sempurnanya. Contoh Bu, kalau orang Jawa ngomong bahasa Inggris, itu akan kelihatan Jawa yang medok Ibu ya, Jawa yang udah kental sekali. Itu ketika dia ngomong dengan bahasa Inggris itu kelihatan dia ini orang Jawa ini. Atau paling gampang saja, kita kalau ngomong bahasa Indonesia itu bisa langsung menebak ini orang Batak ini orang Minang ini orang Jawa ini orang Sunda ini. Kelihatan kan Bu? Coba saya contohkan Bu. Kalau saya ngomong kayak gini, ini orang mana nih Bu ya? Ini teh air, orang mana Bu? Dari mana Ibu tahu? Hah? Teh? Bu, ini teh atau air? Ibu kan tahu. Dengan ngomong bahasa Indonesia saja Ibu langsung tahu. Bahasa apa lagi Bu? Orang mana lagi kita praktekkan? Intinya kalau kita ngomong bahasa Indonesia kelihatan. Ini orang Medan ini. Orang Medan, ini airnya. Gampang aja orang Indonesia ketika menyebutkan beras itu pakai apa Bu? Beras. Coba orang Medan suruh. Beras. Ya kan Bu? Langsung ketebak kan Bu? Ketebak. Contohnya lagi, yang paling kelihatan nih Bu ya, yang paling kelihatan cara pembeda orang Minang dengan orang non Minang ketika nyebutin minuman teh yang dingin itu apa Bu? Orang Minang menyebut teh yang dingin TS. Di Jawa nyebutnya apa Bu? Es teh. Gampang aja Bu, kalau pengen ngetes ini orang Minang asli atau enggak, datang ke rumah makan yang ada di Jawa itu. TS 1. Kalau dia langsung rawa ya. Karena hanya orang Minang yang tahu seperti itu. Orang Jawa TS, oh es teh Mas ya? Iya. Kayak gitu. Oke. Nah, itu dia sisi positifnya kita. Orang Indonesia kalau disuruh ngomong Inggris, suruh ngomong dengan bahasa apapun lah Bu, itu bisa dapat kayak gimana ngomong orang setempat. Ngomong bahasa Inggris, banyak orang-orang kita kalau ngomong bahasa Inggris itu nggak kelihatan dia dari kampung aslinya mana. Karena kenapa? Bahasa Indonesia kita itu udah campuran dari banyak bahasa. Nah, bahasa Arab itu tidak ada campuran kecuali sesuatu yang memang tidak di Arab baru didatangkan. Sebagai contoh, dulu Bu, dulu itu ada kulkas enggak Bu? Enggak ada. Sekarang kita cari kosakata bahasa Arab. Apa kulkas? Enggak ada Bu. Kayak gimana yang dilafazkan oleh orang Arab asli, nggak ada mereka menyebut kulkas, nggak ada Bu. Akhirnya apa? Dicari kosakata yang mendekatkan diri dengan fungsi yang disebut, benda yang disebut. Apa jadinya? Thallajah. Thallajah itu arti katanya adalah thaljun. Thaljun itu artinya adalah salju kalau bahasa Indonesia. Thaljun adalah sesuatu yang dingin, bentuknya adalah ya seperti apa salju, kita mendeskripsikan salju. Akhirnya apa? Kulkas yang lemari es ini disebutkan apa? Thallajah. Dia sebuah tempat, sebuah alat yang menghadirkan suasana dingin seperti dinginnya salju. Kayak gitu. Serapan akhirnya karena nggak ada. Oke. Kita balik lagi kepada hadis yang kita pelajari sekarang. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi neraka setiap hayyin. Hayyin ini artinya adalah orang yang lembut. Tapi lembut di sini punya kriteria. Hayyin itu harus punya kriteria satu. Ya, kriteria di hayyin. Yang pertama adalah sukunun. Sukunun. Apa arti sukun? Buah sukun. Ya Bu. Sukunun apa artinya Bu? Tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Sukunun. Hayyin itu pertama dia harus punya kriteria tenang. Itu hayyin. Yang kedua apa Bu? Waqar. Yang kedua adalah waqarun. Waqarun artinya apa Bu? Dia terhormat, berwibawa.
Lembutnya dia itu bukan dia ditindas. Lembutnya dia itu bukan karena enak sekali dibuli, dizalimi, enggak. Lembutnya dia itu memiliki karakter yang tenang, sukun. Tenang. Dan karena ketenangan itu akhirnya lahirlah sebuah wibawa. Waqar itu artinya apa, Bu? Wibawa. Itu orang yang pertama Allah haramkan baginya neraka. Tenang. Kemudian yang kedua apa, Bu? Ini kriteria hayyin apa tadi nih, Bu? Waqar ini wibawa. Oke. Layyin. Layyin artinya apa, Bu? Sama, lembut. Tapi layyin ini punya kriteria juga, punya sifat juga. Lembutnya disebut layyin itu punya karakter. Karakternya layyin apa, Bu? Lembut ucapan, lembut tutur kata. Lembut tutur kata. Oke. Layyin itu tutur katanya lembut. Sahlin, ada nama muallim kita di sini namanya Ustaz siapa, Bu? Ustaz Sahlan. Ya. Sahlan, apa arti sahlan, Bu? Atau sahlun? Mudah. Lawan daripada sahlun adalah sa'bun. Sahlun artinya mudah. Yang terakhir adalah qaribun minan nas. Qarib artinya apa, Bu? Dekat. Minan nasi, dekat dengan manusia. Kita coba uraikan. Oke, sudah ditulis ya, Bu ya, 4 poin ini. 4 orang yang Allah akan haramkan baginya neraka. Yang pertama adalah hayyin, yaitu hayyin artinya adalah lembut. Tapi lembutnya itu memiliki 2 karakter ini, sukunun, lembutnya dia tenang karakternya, kemudian dia adalah waqar, dia berwibawa. Yang kedua adalah layyin, artinya juga sama lembut, tapi lembutnya apa di sini? Lembut tutur kata. Lembut tutur kata. Yang ketiga adalah sahlin, orangnya adalah mudah, gampang. Qaribin minan nas, yang keempat adalah dia dekat dengan manusia. Kita uraikan satu persatu. Orang yang pertama Allah haramkan baginya neraka adalah dia orang yang tenang. Ya, kenapa dia tenang? Kira-kira, Bu, yang membuat seseorang itu tenang apa, Bu? Hah? Kenapa? Kenapa, Bu? Karena hati yang bersih. Oke, ada yang lain? Ibu sebagai contoh nih. Ya, sebagai contoh. Di antara mungkin ya kalau kita sebutkan banyak aspek, mungkin itu yang menghadirkan ketenangan dalam kehidupan. Ya. Tapi yang paling penting, kenapa yang membuat seseorang itu tenang adalah karena adanya ilmu. Karena adanya ilmu. Sebagai contoh, ilmu ini artinya apa, Bu? Sebelum kita masuk contoh, adanya pengetahuan, adanya kejelasan sebuah kabar ataupun sebuah informasi. Nah, ilmu, kalau kita bawa kepada contoh kehidupan sekarang, kira-kira ibu pernah naik pesawat, Bu? Pernah. Ibu kenal nggak dengan pilotnya, Bu? Kok ibu bisa tenang di atas pesawat? Karena dia sudah ahlinya. Berarti ibu tahu yang menyupir pesawat, nyupir ya, Bu ya. Yang nyupir pesawat itu punya ilmu yang dia bisa mengendalikan pesawat. Coba kalau kira-kira nih, Bu. Ibu naik pesawat. Tapi tetangga ibu yang jadi supir pesawat. Tetangga ibu ini nyangkul aja kadang nggak lurus deh, Bu.
Kira-kira ibu tenang atau enggak naik pesawat ibu? Banyak zikir ya bu ya. Astagfirullah. Baru masuk pesawat tuh lah mungkin doa salat taubat ibu ya bu. Lah cameh gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dengan ilmu. Sekalipun kita nggak kenal dengan orangnya, tapi kalau kita tahu dengan ilmu kita, dengan pengetahuan orang yang membimbing kita ini punya ilmu, kita nggak khawatir. Contoh yang lain lagi, ibu, kalau sekiranya apa yang dirasakan oleh Nabi ketika wahyu pertama kali diturunkan, kira-kira respon kita seperti apa? Kita tahu sejarahnya. Wahyu pertama kali turun di mana, Bu? Di mana? Gua Hira. Gua Hira di mana, Bu? Ngalau, Bu? Enggak ngalau, Bu. Gua Hira di mana, Bu? Saudi Arabia. Tepatnya di kota apa, Bu? Ya Pak sama-sama ya, Bu ya. Langsung akateh itu, kok Gua Hira. Ya. Gua Hira letaknya itu di kota Mekah. Kurang lebih kalau kita dari Masjidil Haram kalau naik apa namanya itu Gojek ya Bu ya, naik mobil itu kurang lebih 20 menit. 20 menit ya. 20 menit daripada Masjidil Haram naik taksi kita berada di kaki bukitnya dulu Bu. Naik ke atas berapa lama? 30 menit. Terjal ya Bu ya. Bukit di Arab itu isinya bebatuan. Bukit di kita masih tanah ya Bu ya. Bebatuan ada tapi masih banyak juga tanahnya. Nah, ketika Rasul di Gua Hira dan mendapatkan wahyu yang pertama, Rasul itu karena tidak tahu ilmunya, akhirnya hadirlah rasa ketakutan. Ibu-ibu bisa bayangkan Rasul dalam keadaan tahannus, dalam keadaan menyendiri, berzikir dan bertafakkur. Berzikir kepada Allah, bertenang diri ketika itu tiba-tiba ada yang manggil ya Muhammad. Tukar namanya, jangan ya Muhammad. Ibu sedang di dangau, sedang di ladang, tiba-tiba dipanggil nama ibu. Ibu dah tagak bulu kedua ibu. Nggak mau mencalik dah. Takut. Ternyata bukan sekali. Nabi Muhammad sedang berzikir di dalam gua, tiba-tiba dipanggil ya Muhammad, wahai Muhammad. Dilihat oleh Nabi. Ternyata apa yang ketika itu dilihat oleh Nabi? Ada sosok malaikat Jibril. Kakinya tidak napak ke tanah. Di atas awang-awang besar karena malaikat yang paling besar wujudnya itu adalah malaikat Jibril. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Muhammad SAW takut luar biasanya, takut. Karena saking takutnya, apa yang terjadi? Kita baca sejarahnya. Rasul ketika turun wahyu, apa kondisi tubuh Nabi? Ketakutan, menggigil. Apalagi berkeringat dingin. Itu kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena pertama kalinya Nabi Muhammad melihat sosok malaikat Jibril alaihissalam untuk pertama kalinya. Sementara ilmu tentang malaikat Jibril itu tidak ada di dalam pemikiran Nabi. Belum pernah ditampakkan oleh Allah malaikat Jibril itu kepada Nabi Muhammad. Intinya file tentang malaikat Jibril belum ada di benak Nabi Muhammad, di Nabi kita. Apa yang terjadi? Takut. Tapi setelah-setelahnya kan tidak. Setelah-setelahnya tidak. Sekarang kita, kenapa kita lebih seringnya takut? Mohon maaf juga Ibu ya. Kadang kita kalau ngelihat penampakan, takut nggak Bu? Takut. Kenapa kita takutnya? Itu bukan karena penampakannya. Karena apa? Yang kita lihat itu belum pernah direkam oleh mata kita, belum pernah direkam oleh otak kita. Makanya kita takut. Ibu kalau disuguhkan makanan baru, sebagian di antara kita tuh nggak berani mencicipinya. Karena kenapa? Nggak pernah lihat makanan ini. Kira-kira Bu, kita yang terbiasa dengan menu tradisional, tiba-tiba disuguhkan dengan makanan ala Eropa yang keju-keju itu Bu. Lah itu makan Ibu kira-kira.
Enggak. Masih ingat dulu ayah Ustaz Zainuddin ketika pertama kali umroh, di pesawat itu kan disediakan makanan ya Bu ya. Makanannya itu cair-cair semua Bu. Apa kata ayah? Ini makanan apa BAB-nya kucing? Nggak mau dimakan karena bentuknya seperti itu. Kenapa ayah tidak mau makan sementara saya lahap makan? Karena saya pernah melihatnya dulu, melihat makanan ini, sementara ayah nggak pernah lihat, apalagi nyicip. Akhirnya nggak dimakan. Nggak dimakan. Yang ayah tahu makan itu apa? Makan nasi dengan ya jariang ya Bu ya, dengan kepala ikan, dengan ikan teri, maco dan lain sebagainya. Kenapa tidak mau? Ya karena takut dia. Kenapa hadir itu takut? Karena tidak ada ilmu. Nah, kehidupan kita juga kalau lebih sering khawatir dengan kehidupan kita, berarti yang selama ini mengatur kehidupan ibu bukan ilmu. Ibu terlalu takut nih besok baabe ko parno kalau kata orang kini. Parno, khawatir yang berlebih-lebihan. Kenapa itu bisa hadir? Karena ibu terlalu sering takut dan tidak mau mencari ilmunya. Dan yang selalu menuntut atau mengatur kehidupan ibu adalah perasaan bukan ilmu. Seringnya adalah perasaan yang ngatur. Saya sering menyampaikan kepada santri, kalau selama ini yang masih mengatur kehidupan kita adalah perasaan, percayalah kehidupan kita tidak akan pernah teratur. Kenapa? Karena perasaan kita selalu berubah-berubah. Apalagi kaum ibu-ibu yang Allah titipkan perasaan itu lebih mendominasi dibandingkan akal. Babe koyone came gitu kan. Itu semua kekhawatiran itu terlalu berlebihan. Ini kalau tidak diimbangi dengan ilmu, keseluruhan apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan isinya takut aja. Isinya takut. Berangkat pengajian tak kini. Beko lah jangan lah, beko hujan, beko tergelincir, beko. Hah? Apa yang terjadi Bu? Tidak bergerak Ibu. Karena kenapa? Karena terlalu memainkan perasaan di situ, memberikan peran perasaan untuk mengontrol kehidupan. Tapi kalau coba ibu, ada rasa khawatir, ibu tepis itu dengan ilmu. Kalau hujan kan ada payung. Ibu, kalau licin kan bisa kita antisipasi, pilih jalan yang tidak licin. Apapun masalahnya, kalau kita hadir ilmu cara menghilangkannya, hilang nggak khawatir Bu? Hilang nggak cemas Bu? Hilang. Dan yang paling penting, orang-orang yang hayyin ini, orang yang sukun ini, mereka itu punya husnuzan yang tinggi kepada Allah. Mereka punya tawakal yang luar biasa hebatnya. Mereka punya prasangka yang hebat kepada Allah. Allah tidak akan menyanyiakan saya. Allah tidak akan meninggalkan saya. Makanya sakinah itu datang. Ketenangan itu datang karena merasa apa? Allah tidak akan meninggalkan saya. Allah tidak akan melupakan saya dan Allah tidak akan membuat saya kekurangan. Pasti Allah akan cukupkan saya. Itu yang paling hebatnya. Prasangka dia kepada Allah yang kuat, akhirnya apa yang terjadi? Allah bantu dia. Kedua, syarat daripada hayyin, syarat daripada orang yang lunak, orang yang lembut ini apa? Waqar. Dia berwibawa, tenang dia. Kalau hanya tenang-tenang saja tapi tidak menghadirkan wibawa, itu orang gila Bu. Orang gila hidupnya senang lah Bu, nampak ya Bu. Senang Bu. Ya nyanyi tiap bentar. Wah, kan? Hidupnya itu kayak ngefly saja, keenakan saja. Tapi hadir nggak wibawa di orang-orang gila Bu? Enggak, kita ngelihat dia ketawa kita Bu. Karena kenapa? Ketenangan yang hadir di dia itu bukan dengan hal-hal yang positif. Karena apa? Karena pemikiran saja. Tidak hadir karena ilmu. Makanya tidak terpenuhi hayyin ini. Ya. Oke, yang pertama adalah hayyin, orang yang lunak, lembut, baik dia. Itu yang pertama dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah haramkan bagi dia neraka. Yang kedua adalah layyin. Layyin. Layyin artinya apa Bu? Lembut juga. Tapi lembutnya apa? Tutur kata. Tutur kata. Orang yang tutur kata itu, dalam kehidupan kita menenangkan ya Bu. Menenangkan.
Dan ini pula yang paling sulit untuk diamalkan. Betul, Bu? Karena kita diberikan emosi. Orang-orang yang lain ini, orang-orang yang lembut tutur katanya, ini bukan mereka tidak punya emosi, tapi mereka apa? Tapi mereka jadikan emosi itu sebagai tunggangan mereka, bukan yang mengatur mereka. Namanya tunggangan kan dia yang akan mengatur nanti. Kalau hidup gak ada emosi, gak bisa juga, Bu. Ada orang sedih di samping kita gini aja. Ada orang mau udah kesakitan, kita nggak punya emosi, nggak ada kita bantu tuh, Bu. Karena apa? Nggak punya emosi. Emosi jangan diterjemahkan hanya dengan marah, ya, Bu, ya. Emosi dalam artian iba itu emosi, Bu. Bahagia itu adalah emosi. Khawatir itu adalah emosi. Takut itu adalah emosi. Jadi jangan diterjemahkan emosi itu adalah marah saja. Enggak, emosi itu luas. Oke, lain ini sulit untuk kita amalkan, dan itu juga indikator daripada iman orang itu sempurna atau tidak. Itu lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar imannya kepada Allah Azza wa Jalla bisa dilihat dengan dia bisa berkata baik atau dia diam. Ya, dia bisa berkata baik atau dia diam. Nah, orang lain seperti ini nggak heran sih. Kenapa Allah haramkan bagi mereka untuk neraka? Ya karena mereka di dunia saja bisa menahan sesuatu yang paling berat. Dia bisa menahan tutur katanya, tidak menyakiti orang lain, tidak membuli orang lain, tidak menzalimi, memfitnah, menggibah, dan dosa-dosa lisan yang lain. Yang terakhir adalah, yang ketiga adalah sahlin, orang yang mudah. Mudah di sini apa, Bu? Mudah menolong orang lain, mudah membantu orang lain, mudah untuk diandalkan, mudah untuk merespon sesuatu. Orang yang empatinya tinggi, orang yang ibanya tinggi. Tentunya itu dalam hal yang positif, ya, Bu, ya. Ya, itu dalam hal yang positif. Jangan sampai karena kelewatan kasihan, kelewatan iba, hal yang negatif pun kita kasihkan. Ya, sebagai contoh kira-kira, Bu, Ibu mau ngasih nggak nih, Bu? Cucu Ibu, anak Ibu tiba-tiba main pisau. Kemudian Ibu ambil pisau itu karena Ibu tahu itu adalah hal yang berbahaya. Kemudian dia nangis, kira-kira Ibu kasih nggak pisau itu, Bu? Enggak, kenapa, Bu? Tapi kasihan sama cucu, Bu. Kalau dikasih ya akan mencelakai dia, kan? Kebanyakan di kita giliran pisau itu kita kayak gitu. Tapi giliran hal yang lain kita lupa kalau itu pisau juga, tapi dalam bentuk wujud yang berbeda. Sebagai contoh sekarang, ini ujian kehidupan kita sekarang nih, Bu. Ujian kehidupan kita sekarang tuh HP. Ujian anak-anak kita HP. Ya kan, Bu? Seberapa tega ibu menjauhkan HP dari anak-anak ibu? HP itu pisau, Bu. Dia tidak menghancurkan, dia tidak menyayat fisik anak ibu, tapi yang disayat adalah otaknya, Bu. Seberapa tega, Ibu? Tapi seringnya kita karena ingin mengamankan anak kita daripada rewel dan sebagainya dikasih HP. Kadang kita lupa HP ini ternyata pisau. Dia tidak menyayat fisik anak ibu, tapi yang disayat adalah otaknya. Apa yang terjadi anak-anak sekarang? Anak-anak sekarang karena sudah terbiasa sejak kecil dikasih HP. Kalau sekarang fitnahnya HP, kalau dulu fitnahnya apa, Bu? Ujiannya. Fitnah ini maknanya ujian, Ibu. Kalau dulu ujiannya apa? TV. Terus apa lagi? Kalau sebelumnya lagi fitnahnya apa? Game. Itu semua pisau dalam kehidupan kita. Cuman kadang kita lupa kalau itu pisau. Baik. Balik lagi kepada poin 3. Itu sahlin, orang yang ketiga diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla neraka baginya, orang yang mudah bagi dia menolong, mudah bagi dia meninggalkan hal-hal yang negatif, mudah bagi dia untuk kembali kepada hal yang sebenar-benarnya yang bermanfaat untuk dirinya.
Itu dia orang-orang yang sahlin, mudah memudahkan urusan orang lain, mudah membantu, mudah memberikan hal-hal yang membantu saudara-saudaranya. Hebatnya Allah menyampaikan kepada kita, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa akan menolong kita selama kita masih menolong saudara kita. Jadi kalau pengen ibu terus-terusan mendapatkan pertolongan dari Allah, maka tolong orang-orang di sekitaran kita. Jangan hanya menolong diri kita terus. Gitu ya Bu ya. Kalau pengen kita merasakan Allah itu menolong kita, tolonglah orang-orang di sekitaran kita. Baik, yang terakhir adalah qaribin minan nas. Orang yang diharamkan baginya neraka adalah mereka-mereka yang dekat dengan manusia. Maknanya apa? Tidak ada kesombongan di hatinya. Tidak pilih-pilih dalam berbaur. Tidak pilih-pilih akan kumpul dengan siapa, akan duduk di satu tempat kursi dengan siapa. Nggak pilih-pilih. Orang yang keempat, orang yang tidak memandang dirinya itu lebih hebat dibandingkan orang lain, dan orang lain lebih hebat dibandingkan dirinya. Itu dia. Makanya Ustaz Dery Sulaiman menyampaikan apa? Seburuk-buruknya orang, lebih buruk saya. Sehebat-hebatnya saya, lebih hebat saya. Bukan, Bu ya. Lebih hebat orang. Kita ulangi lagi Bu ya. Seburuk-buruknya orang, lebih buruk saya. Sehebat-hebatnya saya, lebih hebat orang lain. Oke. Baik. Ini kita jelaskan secara singkat saja ya Bu ya. Karena kalau kita perincikan satu persatu dan kita bawa kepada dalil-dalil yang relate dalam kehidupan kita, itu akan panjang. Karena poin-poin ini untuk menjelaskan satu syarah ini saja Bu. Saya untuk mengulang kembali pembelajaran ini, itu saya baca artikel yang paling singkat itu 20 halaman. 20 halaman menjelaskan secara ringkas terkait dengan hadis ini. Innallaha harrama 'alan nar kulli hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nasi. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Ayo kita berada di poin yang mana di 1 dengan 4 ini. Karena jelas Allah menyampaikan melalui hadis Nabi, Allah haramkan. Enak kan Ibu, diharamkan bagi dia neraka. Berarti otomatis dia masuk surga. Yuk kita berusaha menjadi salah satu di antara 4 ini. Kalau hebat kita, kalau Allah bantu kita, semoga bisa 4-4-nya. Ya, Allahumma amin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.